هدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Kata musannif wa qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya yang kelima daripada sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita yakini dan kita ketahui adalah Allah itu bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Makna dari qiyamuhu binafsih artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Allah berdiri sendiri. Apa makna Allah bersendiri sendiri? Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Kalau kita berhajat kepada sesuatu berarti kita tidak berdiri sendiri. Jadi Allah tak berhajat kepada sesuatu. La yahtaju ila syai'. Allah tak berhajat kepada sesuatu. Dan telah mentafsir oleh musannif akan makna qiyamu binafsih, yaitu dengan kata musannif ai la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin. Nah, jadi pengertian qiyamu binafsih itu ada dua. Pertama la yaftakiru ila mahallin, yang kedua la yaftakiru ila mukhassis. Mukhassis ai bimakna fa'il. Fa'il ai bimakna khaliq. Mukhassis yang menjadikan atau yang menciptakan. Artinya tiada Allah itu berkehendak kepada zat. Mahal itu tempat. Tempat itu maksudnya zat. Zat untuk tempat adanya Allah. Allah berdiri sendiri maknanya dua. Pertama, la yaftakiru ila mahallin. Allah tidak butuh, Allah tidak berhajat kepada mahal. Apa itu mahal? Tempat. Tempat apa maksudnya? Tempat untuk adanya Dia. Kenapa? Karena kalau Allah itu masih butuh kepada tempat untuk adanya Dia, berarti Allah Ta'ala bukan zat yang wajibul wujud, tapi Allah itu sifat. Karena sifatlah yang berhajat kepada tempat atau zat untuk tempat adanya Dia. Karena sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu ada pada zat. Dia tak bisa berdiri sendiri.
Jadi kalau Allah Ta'ala itu berhajat kepada tempat untuk adanya dia di tempat itu, berarti Allah bukan zat, tapi Allah sifat. Sementara Allah apakah sifat apa zat? Allah itu zat yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan yang mustahil memiliki sifat-sifat kekurangan. Itulah Allah. Makanya kalau dia mesti berhajat kepada sesuatu, berarti dia bukan zat, tapi dia sifat. Hanya sifat yang berhajat kepada sesuatu, kepada zat untuk tempat adanya dia. Contoh misalnya, untuk yang makhluk dululah, yang baharu, supaya gampang, karena ini yang kasat mata. Kalau kata sifat itu bisa untuk Allah, bisa untuk makhluk. Saya ulangi, kalau kata sifat itu bisa digunakan untuk Allah, bisa juga digunakan untuk makhluk. Seperti kita bilang qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam itu merupakan sifat yang wajib bagi Allah. Itu sifat. Berarti dia kata sifat boleh digunakan untuk Allah. Kata sifat juga bisa digunakan untuk makhluk atau ciptaan Allah. Misalnya kita bilang, macam mana sifatnya? Waktu kau tengok tuh macam mana sifatnya? Oh, bulat, petak. Petak aku tengok. Petak. Warnanya apa kau tengok? Warnanya kalau enggak salah hijau. Oh, bukan kan pakai baju hijau ya. Umpamanya tentu hijau. Hijau itu sifat apa? Zat. Sifat. Berarti untuk makhluk boleh nggak digunakan kata sifat? Oh, itu sifatnya berwarna hijau. Oh, itu sifatnya lonjong. Oh, itu sifatnya petak. Itu kata sifat boleh nggak digunakan kepada makhluk? Boleh. Boleh juga kata sifat digunakan untuk Allah. Tapi kalau arad itu sifat baharu. Sifat makhluk itu disebut dengan arad. Itu hanya kata arad boleh digunakan untuk makhluk. Tidak boleh kata arad itu digunakan untuk Allah. Allah itu aradnya qudrat, iradat, ilmu. Oh, itu salah. Enggak boleh. Kurang ngadep kita sama Tuhan. Arad itu khusus untuk makhluk. Jangan arad itu digunakan untuk Allah. Kalau untuk makhluk boleh. Apa aradnya? Apa sifatnya? Arad itu sifat, tapi arad digunakan untuk makhluk. Sementara kata sifat itu bisa kata sifat ini kepada Allah, bisa kepada makhluk. Kata sifat. Allah itu bersifat bagaimana? Oh, Allah bersifat begini. Oh, sifat dia kayak mana? Makhluk maksudnya. Nah, sifatnya kayak mana? Kau jangan jodoh-jodohi aja. Kau kasih tahu juga laku sifat dia kayak mana, karakternya macam mana. Oh, dia sifatnya nggak gampang marah. Oh, dia sifatnya pemurah. Oh, dia sifatnya kamu orang tua hormat. Bukan ngada-ngada. Begitulah adanya yang kau tengok tuh, begitulah sebetulnya harian dia. Dia tidak suka tasannu. Tasannu itu membuat sesuatu yang mengada-ngada padahal nggak terjadi yang seperti itu. Tasannu namanya. Ini enggak. Nah, jadi kata sifat boleh digunakan untuk Allah, kata sifat juga boleh digunakan untuk makhluk. Tapi kalau kata arad, itu hanya boleh untuk makhluk, tidak boleh untuk Allah. Padahal arad dan sifat maknanya sama. Ya, sifat juga. Cuman bedanya kalau Allah sifatnya qadim lagi baqa, kalau makhluk pula sifatnya baharu. Baik. Bisakah sifat itu berdiri sendiri tanpa ada zat untuk tempat keberadaan sifat itu? Bisa. Ngecat ibu, ngecat. Bisakah ada warna waktu dicat di udara? Bisa ada warna? Enggak ada. Begitu kesenggol tiang, ada warna. Nah, itu artinya warna itu sifat, dia tak akan bisa berdiri
sendiri. Buktinya kalau kita ginikan di udara, tidak ada warna di udara tuh. Tapi begitu kesenggol tiang, kena, baru berwarna. Kenapa? Karena sifat itu tidak bisa berdiri sendiri, dia ada pada zat. Maka kena dinding, baru dinding itu berwarna. Nah, jadi warna itu sendiri takkan muncul kecuali ada tempat untuk keberadaannya. Oke. Jadi dari situ bisa kita pahami sifat berhajat enggak kepada zat? Berhajat. Takkan ada sifat kalau tak ada zat. Oke. Jadi Allah itu dia tidak berhajat kepada tempat. Allah itu tidak berhajat untuk adanya tempat. Kenapa Allah tidak berhajat kepada tempat untuk adanya? Tanpa ada tempat itu, tanpa ada zat itu, Allah bisa ada. Karena zat Allah tidak bergantung kepada zat sesuatu. Dia nggak butuh kepada zat untuk tempat adanya dia. Dia udah bisa berdiri sendiri. Nggak butuh kepada zat untuk tempat adanya. Tapi kalau sifat, mungkinkah ada sifat tanpa ada zat? Nggak mungkin. Nah, tapi kalau zat tanpa zat tidak berhajat kepada sifat. Karena kalau dia berhajat kepada sifat, dia bukan zat tapi dia sifat. Nah, coba nih, pening sikit. Kalau Allah itu berhajat kepada zat untuk tempat adanya dia, berarti Allah itu zat apa sifat? Sifat. Karena zat tak butuh sifat. Tapi kalau sifat berhajat kepada zat, tanpa zat sifat tak akan ada. Karena sifat tak bisa berdiri sendiri. Nah, pertanyaannya, Allah sifat apa zat? Dia zat yang bersifat dengan kesempurnaan. Lalu berhajat enggak zat Allah kepada sifat untuk keberadaannya? Enggak. Tak berhajatnya Allah kepada tempat itu, itulah yang disebut qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, makna daripada qiyamu binafsi, wala yaftakiru ila mukhassisin. Allah tidak berhajat kepada mukhassis. Apa mukhassis? Mukhassis itu ai bimakna fa'il, ai bimakna khaliq. Mukhassis itu artinya yang menciptakan, yang mewujudkan, yang menciptakan. Sang pencipta gitu. Butuhkah Allah kepada yang menciptakan dirinya? Tidak. Kenapa? Kenapa Allah tidak butuh kepada mukhassis, kepada yang menciptakan dirinya? Kenapa? Ayo. Karena dia qadim. Yang qadim itu apa maknanya? La awwala li wujudi, tak ada awal bagi wujudnya. Berarti Allah ada tak berawal. Adanya Allah tak berpermulaan. Enggak ada sejak kapan Allah itu ada? Oh, sejak ini. Berarti sebelum itu Allah tidak ada. Mustahil itu berarti Allah baru kudus. Karena Allah itu qadim. Apa makna qadim? Adanya Allah tidak berpermulaan. Adanya Allah tak berawal. Berarti senantiasa Allah ada terus lah ya, yang tanpa ada permulaan. Iya, terus ada saja Allah. Kalau baqo, adanya Allah tak berakhir. Kalau qidam, adanya Allah tak berawal. Tak berawal, tak berakhir, berarti qidam lagi baqo. Yang qidam lagi baqo dipastikan wajibul wujud. Wajib wujudnya Allah. Makna wajib di situ apa? Pasti. Akal yang sehat memastikan pasti. Apa pasti? Pasti Allah itu ada.
Wajib Allah itu ada. Kenapa? Karena dia tak berawal dan dia tak berakhir. Oke, kalau dia tak berawal, berarti dia tidak butuh kepada yang menciptakan diri. Nggak butuh. Kenapa nggak butuh dia menciptakan dirinya? Karena Allah itu ada. Bagaimana mungkin yang sudah ada diadakan? Itu namanya tahsilul hasil. Mengadakan yang memang sudah ada, kiat. Itu apa? Nggak perlu diadakan. Makanya Allah tidak butuh kepada yang menciptakan dirinya. Allah tak butuh kepada yang mengadakan dia. Kenapa? Karena dia sudah ada. Yang sudah ada nggak perlu diadakan. Itu namanya tahsilul hasil. Mustahil itu. Maka dengan Allah wajib bersifat qidam, otomatis Allah tak butuh kepada mukhassis, kepada yang menciptakan diri. Yang butuh kepada yang menciptakan dirinya itu hanya makhluk. Makhluk ciptaan Allah itu butuh kepada yang menciptakan diri. Kenapa? Karena makhluk itu berasal dari tidak ada. Kemudian diciptakan dia baru ada. Nah, maka kalau makhluk berhajat makhluk kepada yang menciptakan dia, mukhassis. Kalau Allah tak berhajat kepada mukhassis. Kenapa Allah tak berhajat kepada yang menciptakan dirinya atau disebut dengan mukhassis? Karena Allah itu adanya tidak berawal. Ada yang tak berawal dipastikan itu wajib wujudnya. Wajib wujudnya. Karena kalau Allah itu diciptakan, berarti Allah itu berasal dari tidak ada. Mustahil. Allah wajib qidam. Dengan Allah qidam dipastikan Allah nggak butuh kepada yang menciptakan dirinya. Nggak butuh kepada yang menciptakan dirinya. Nggak butuh kepada yang menciptakan dirinya itu disebut namanya bahwa Allah itu qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, nggak butuh kepada yang menciptakan dia. Bisa dipahami. Kalau Allah butuh kepada mukhassis, kepada yang menciptakan dirinya, berarti Allah Ta'ala baru. Karena masih butuh kepada yang menciptakan dia. Asalnya nggak ada, diciptakan baru ada. Ejaan lama itu baru ada. Kalau dulu ejaannya baharu lama, baharu ada. Nah, baharu itu berarti menyusul setelah tidak ada awalnya, kemudian baru ada. Nah, maka sebetulnya makna qiyamu binafsih itu atas dua makna tadi, kalaupun nggak termasuk nggak apa-apalah. Tapi dengan catatan dia cerdas dia. Allah wajib bersifat qidam. Kalau Allah wajib bersifat qidam, dipastikan dia tak butuh kepada mukhassis. Tak butuh kepada mukhassis, itulah makna dari qiyamuhu binafsihi. Nah, kemudian Allah itu zat yang wajibul wujud, zat yang wajib wujudnya. Allah itu zat. Oh, berarti dia bukan sifat, bukan. Allah itu zat. Dengan Allah itu zat, maka dipastikan untuk tempat keberadaannya tidak butuh kepada mahal, tidak butuh kepada zat untuk adanya. Karena kalau Allah butuh kepada zat untuk tempat adanya dia, maka Allah bukan zat, berarti Allah sifat. Sesungguhnya Allah itu sifat atau zat? Zat yang bersifat dengan kesempurnaan.
Makanya kalau kita paham ini, sebetulnya nggak ada qiyamu binafsi dalam artian yang dua ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena makna yang dua ini sudah tercakup dalam sifat yang sebelumnya. Contoh seperti sifat qidam tercakup di dalamnya sebetulnya makna qiyamu binafsi dari sisi bahwa Allah la yahtaqiru ila mukhassis. Allah butuh kepada mukhassis yang menciptakan dia. Oh, kalau Allah butuh kepada mukhassis untuk menciptakan dia, berarti Allah Ta'ala baharu. Yang baharu gak layak untuk dijadikan Tuhan. Batal ketuhanan. Begitupun Allah tidak berhajat kepada tempat atau zat untuk keberadaan dia. Kenapa? Karena Allah zat yang bersifat. Allah bukan sifat. Karena dia bukan sifat, dia zat, maka zat enggak butuh kepada zat untuk tempat adanya dia. Yang butuh kepada zat itu ya cuman sifat. Allah bukan sifat, dia zat, berarti dia tidak butuh kepada mukhassis. Tidak butuh kepada mahal. Dia butuh kepada zat untuk tempat adanya dia. Bisa dipahami. Maka memandang kepada mahal dan mukhassis ini, sesuatu itu dibagi kepada beberapa pembahagian. Memandang ini ya. Ada yang butuh kepada mahal atau zat untuk tempat adanya dia, butuh juga kepada sifat. Siapa lagi? Butuh zat, butuh sifat. Butuh zat untuk tempat adanya dia. Oke. Butuh kepada mukhassis yang menciptakan dia. Siapa itu? Apa itu? Dia butuh kepada zat tempat adanya dia, dan juga dia butuh kepada mukhassis yang menciptakan dia. Siapa itu? Apa itu? Sifat baharu. Ya kan? Sifat baharu itu karena dia sifat, dia butuh zat untuk tempat adanya dia. Sifat baharu itu berasal dari tidak ada. Untuk dia ada, maka dia butuh kepada mukhassis yang menciptakan dia. Berarti berhajat kepada mahal dan berhajat kepada mukhassis. Siapa itu? Sifat. Ini diajak berpikir sedikit. Kadang-kadang karena nggak nyambung, terakhir denyut, terakhir ngantuk, terakhir bobo. Makanya saya diminta ngisi pengajian, tapi ini khusus Ustadz, saya sama istri aja. Aduh, bagus datang aja ke masjid, saya bilang. Kenapa? Bukan apa-apa, takutnya nanti kalau bubuk satu tinggal berdua, bubuk dua-dua terakhir kan ada rusak. Lebih parah lagi karena bubuk jamaahnya, ustadznya pun bubuk juga. Udahlah, tertidurlah di situ bertiga. Jadi saya hari Sabtu sering, letih kali nggak tahu juga lah. Di rumah habis zuhur ada pengajian. Alhamdulillah ibu-ibu agak banyak. Ada latah berapa orang kan? Masih ngecas. Udah itu jam 3 ngisi lagi, nggak pala jauh pun dari rumah. Sikit memang jamaahnya, makin lama makin sikit. Tak kenapa asal di situ belakangan ini ngantuk. Tak bisa saya bukakan matanya. Iya, terakhir bacanya pun terbalik, situ-situ aja. Iya, ini kan udah tadi. Iya Ustaz balik lagi. Oh iya. Yang mana-mananya. Wah bisa. Saya paksakan pun. Udah, aku minum laku dulu ya, biar supaya jangan ngantuk. Minum saya. Siap minum.
Gitu juga lagi. Aduh, tak bisa diajak berpikir ini apa ini, akal nih. Ya Allah. Nah, ada yang bilang karena sikit kami Ustaz, maka Ustaz tak semangat. Ya entahlah, nggak tahulah. Pokoknya begitulah yang terjadi. Jadi kalau sampai ustadznya pun bubuk, kacau. Kalau zamannya bubuk biasa itu. Saya sering tuh. Nah, ustadz ini nyindir-nyindir aja. Saya tengok-tengoknya ibu di sana kan. Tak ngantuk, tak nggak pun ibu gini aja. Nggak tahu saya itu kalau ngantuk. Iya. Memang ngaji tauhid ini diajak berpikir. Diajak berpikir kita. Saya ulangi. Butuh atau berhajat kepada zat tempat adanya dia. Plus dia juga butuh kepada mukhassis yang menciptakan dia. Apa itu? Sifat baru. Sifat itu berhajat enggak kepada zat tempat adanya dia? Berhajat enggak dia kepada yang menciptakan dirinya? Kenapa? Karena dia baru, sifat baru. Yang kedua, dia tidak butuh kepada mahal, kepada tempat atau zat untuk keberadaan dia. Enggak butuh dia. Tapi dia butuh, berhajat kepada mukhassis yang menciptakan dia. Apa itu? Dia enggak butuh tempat untuk adanya dia. Tempat itu zat maksudnya. Tapi dia butuh kepada yang menciptakan dia. Berarti siapa itu? Zat baharu. Kita ni lah. Untuk adanya kita, apakah kita butuh kepada zat? Enggak, karena zat enggak butuh kepada zat. Yang butuh kepada zat itu sifat. Zat baik yang baru pun enggak butuh kepada zat. Tapi karena zatnya itu zat baru, dia butuh kepada yang menciptakan dirinya. Setiap yang baru nggak akan mungkin wujud sendiri, pasti ada yang mewujudkan dia. Berarti dia berhajat kepada yang menciptakan dia. Yang menciptakan itu disebut mukhassis, berarti dia berhajat kepada mukhassis. Tapi dia tidak butuh kepada zat untuk tempat adanya dia. Kenapa? Karena dia zat. Nggak butuh kepada zat berarti dia pasti zat. Karena yang butuh kepada zat itu cuma sifat. Kalau dia bukan sifat, dia zat, maka untuk adanya dia nggak butuh kepada zat. Yang butuh kepada zat itu sifat. Dia bukan sifat tapi zat, maka zat tak butuh kepada zat. Tapi karena zat itu zat baru, maka dia butuh kepada mukhassis. Apa itu mukhassis? Sang pencipta dirinya. Karena dia baru. Nah, maka tak berhajat kepada zat untuk tempat adanya dia, tapi dia berhajat kepada mukhassis untuk menciptakan dia. Apa itu? Zat baharu. Oke. Berapa udah? 2. 3. Tidak butuh kepada zat untuk tempat adanya dia, dan tak butuh kepada mukhassis untuk menciptakan dia. Siapa itu? Allah itu siapa? Apanya Allah? Zatnya Allah. Karena jangan Allah. Allah itu kan sifat Allah apa zat Allah? Jadi spesifik dia. Pas dia. Jangan ngambang. Tidak butuh kepada zat, berarti dia zat. Tidak butuh kepada mukhassis, berarti dia tak butuh kepada mukhassis, berarti dia qadim. Iyalah. Kalau enggak butuh kepada yang menciptakan dia, berarti dia qadim. Yang enggak butuh diciptakan itu kan yang qadim. Kalau yang baru, semua pasti diciptakan karena dia berasal tidak ada. Untuk menjadi ada, butuh kepada yang mengadakan dia. Kalau qadim tak berawal adanya, enggak butuh diadakan, maka dia tidak berhajat kepada mukhassis. Nah, pertanyaannya, Allah qadim enggak? Qadim, karena dia qadim tidak berhajat kepada yang menciptakan dia. Nah, jadi zat Allah tidak berhajat kepada zat untuk tempat adanya dia,
dan zat Allah tidak berhajat kepada yang menciptakan dia karena dia qadim. Berapa itu? 3. Yang keempat, dia tidak berhajat kepada mukhassis untuk menciptakan dia. Berarti dia tadi apa tadi? Tidak berhajat kepada mukhassis, berarti dia qadim. Tapi dia ada pada zat. Bukan berhajat kepada zat, itu kurang adab membahasakannya nanti. Dia berada pada zat. Berarti dia apa itu? Dia berada pada zat, berarti dia apa itu? Sifat. Tapi dia qadim, tak berhajat kepada mukhassis. Sifat siapa itu? Sifat Allah. Sifat Allah. Sifat Allah tak berhajat kepada zat untuk tempat adanya dia. Sifat Allah berdiri pada zat untuk adanya sifat itu. Tapi sifat Allah tidak berhajat kepada mukhassis yang menjadikan dia. Itu sifat Allah. Karena dia sifat Allah qadim. Jangan dibilang sifat Allah berhajat kepada zatnya, itu ada kesan macam melemahkan sifat Allah. Bahasanya kalau ke Tuhan, jangan sifat Allah berhajat kepada zat untuk tempat adanya. Jangan. Makna berhajat itu melemahkan Allah. Jadi jangan begitu membahasakannya buat Allah. Sifat Allah itu berdiri pada zat. Maksud berdiri itu apa? Berada pada zat. Berada pada zatnya siapa? Ya berada pada zatnya Allah lah. Mana mungkin sifat Allah berada pada zatnya makhluk? Nggak mungkin. Tentu berada pada zatnya Allah. Karena dia sifat. Kemudian sifat Allah ini tidak butuh kepada yang menciptakan dia. Kenapa? Karena sifat Allah Ta'ala itu qadim. Nah, jadi yang tak butuh kepada mukhassis yang menciptakan dia, tapi dia berada pada zat tempat adanya dia. Dia berada pada zat, berarti dia itu disebut apa? Sifat Allah Ta'ala. Nah, jadi 4 dia. 4. Pertama, butuh kepada zat dan mukhassis. Siapa itu? Sifat baru. Dia butuh kepada mukhassis tapi tak butuh kepada zat tempat adanya dia. Zat baharu. Dia tak butuh kepada mukhassis yang menciptakan dirinya, dan juga enggak butuh kepada zat atau mahal untuk tempat adanya dia. Siapa itu? Zat Allah Ta'ala. Dia tidak butuh kepada mukhassis untuk mengadakan dirinya, dan tidak butuh kepada zat untuk tempat keberadaan dirinya. Siapa itu? Zat Allah Ta'ala. Dia tidak butuh kepada mukhassis untuk menciptakan dirinya, tapi dia berada pada zat tempat adanya dia. Itu sifat Allah Ta'ala. Cuman bisa hafal ya? Saya ngisi pengajian ibu-ibu, saya ulang-ulang itu. Terbalik Ustaz, terbalik. Ustaz pun balik-balik, sengaja saya balik-balik. Nanti sebentar saya bikin zat Allah, sebentar saya bikin nanti zatnya makhluk, sebentar sifat Allah, sebentar sifat makhluk. Nanti dibalik lagi, saya tukar-tukar. Tadi udah betul Ustaz, balik-balik jadi salah katanya. Bu, kalau paham dibalik kayak manapun bisa Ibu. Allah, kalau paham. Dan kalau kita baru paham masih meraba dibalik, ya jadi salah. Coba saya balik. Butuh kepada butuh kepada zat tempat adanya dia, dan butuh kepada mukhassis yang menciptakan dia. Sifat baru. Tidak butuh kepada zat tempat adanya dia, dan tak butuh kepada mukhassis untuk menciptakan dia. Apa itu? Zat Allah Ta'ala. Lebih pintar lagi. Mantap. Udah mantap.
tidak butuh kepada zat untuk menciptakan dirinya, tapi dia berada pada zat tempat adanya dia. Sifat Allah Ta'ala. Wah, bisalah udah. Tidak butuh kepada zat untuk tempat adanya dia, tapi dia butuh kepada mukhasis untuk menciptakan dirinya. Zat baru. Udah. Tamam. Konten 100. Bu, bisa kan Bu? Nah, makanya begitulah baru ngaji. Senang saya. Jadi hilang ngantuk saya pun kan. Baik. Nah, Allah Ta'ala itu bersifat qiyamuhu binafsi. Artinya berdiri sendiri. Apa makna Allah berdiri sendiri? Maknanya Allah tidak berhajat kepada mahal. Apa itu mahal? Tempat. Tempat itu maksudnya apa? Zat, tempat keberadaan dia. Kenapa Allah dikatakan tidak berhajat kepada mahal? Yang tadi juga ini. Kenapa Allah la yaftakiru ila mahallin? Kenapa Allah dikatakan tidak berhajat kepada tempat untuk adanya dia? Karena Allah Karena Allah zat yang nggak butuh kepada tempat atau zat itu kan zat. Karena kalau dia butuh kepada zat dia sih sifat. Nah, kan udah gagok lagi. Nah, saya ulangi. Allah itu salah satu sifat yang wajib baginya. Allah bersifat qiyamuhu binafsi. Arti qiyamu binafsi, Allah berdiri sendiri. Makna berdiri sendiri itu apa? Satu, la yaftakiru illa mahallin. Allah tidak berhajat, tidak butuh kepada mahal. Apa itu mahal? Tempat. Tempat itu maksudnya apa? Zat, tempat untuk adanya dia. Allah tak butuh kepada tempat untuk adanya dia. Kenapa? Karena Allah zat. Zat yang gak butuh kepada zat. Karena kalau zat itu butuh kepada, kalau dia butuh kepada zat, dia bukan zat. Berarti dia sifat. Pertanyaannya, Allah sifat apa zat? Allah zat, bukan sifat. Satu. Yang kedua, makna qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Allah la yaftakiru ila mukhassis. Allah tidak berhajat kepada mukhassis. Apa itu mukhassis? Ai fa'ilun, yakni fa'il yang menjadikan atau khalik. Allah tak butuh kepada khalik, kepada yang menciptakan dirinya. Kenapa? Karena Allah qadim. Nah, itu tadi jawabannya. Kenapa Allah nggak butuh kepada yang menciptakan dirinya? Karena dia qadim. Kenapa Allah tidak butuh kepada mahal, tempat adanya dia? Karena dia zat. Berarti kalau mau digabung, kenapa Allah tidak berhajat kepada mahal dan tidak berhajat kepada mukhassis? Karena dia zat yang qadim. Nah, itu. Enak ngaji tauhid nih. Kalau dapat. Cerdas kita dibikinnya, cerdas. Jadi kalau mau ngasah otak, jangan TTS, gak usah lah. Gak ada pahalanya. Nah, ngaji tauhid, nah, makin cerdas kita dibikinnya. Nah, baik. Artinya tiada berkehendak ia kepada zat, itulah la yaftakiru ila mahallin. Dan tiada berkehendak ia kepada fa'il yang menjadikan dia, itulah la yaftakiru ila mukhassisin. Maka ini penjelasan ini yang kita bahas tadi ini. Maka lazim, apa lazim? Dipastikan. Lazim itu maksudnya dipastikan oleh akal. Itu lazim namanya. Maka lazim dipastikan oleh akal dengan kata tiada berkehendak kepada zat itu bahwa adalah ia zat. Nah itu. Karena tadi juga kan dengan kata-kata Allah tak berhajat kepada zat, maka lazim, maka dipastikan oleh akal
bahwa Allah itu adalah zat. Nah, kalau dia butuh kepada zat, dia bukan zat, tapi dia sifat. Mengapa? Karena sifat tak bisa berdiri sendiri. Sifat itu ada pada zat. Nah, bukan ia sifat. Nah, Allah itu zat, bukan sifat. Kenapa? Karena sifat itu tak dapat tiada. Tak dapat tiada ini maksudnya apa? Mesti. Nah, mesti apa? Bahwa ia berdiri dengan zat. Sifat itu tak bisa berdiri sendiri. Dia berada atau berdiri pada zat. Sementara Allah itu zat. Mana mungkin zat berdiri pada zat? Yang berdiri pada zat itu sifat, karena sifat tak bisa berdiri sendiri. Nah, pertanyaannya, Allah zat apa sifat? Zat. Kalau Allah zat, maka dipastikan tak butuh kepada zat. Yang butuh kepada zat itu adalah sifat, karena sifat tak bisa berdiri sendiri. Dia ada pada zat. Bisa dipahami ya? Itu juga yang saya bilang nih. Cuman bahasanya agak beda-beda sedikit. Baik. Dan demikian lagi, mana tadi? Lupa. Dan tiada sah ia berdiri dengan sendirinya. Siapa? Sifat. Sifat itu tidak sah. Tidak sah pada akal ya. Sifat itu tidak sah pada akal, enggak diterima pada akal jika ia berdiri sendiri. Sama ada sifat itu sifat yang qadim, yakni sifatnya Allah, atau sifat yang baru, itulah sifat makhluk. Biar sifat yang qadim seperti sifat Allah, begitupun sifat baru, sifat makhluk, takkan dia berdiri sendiri. Dia ada dan berada pada zat. Nah, cuman jangan dibilang kalau begitu Ustaz, sifat Allah itu berhajatlah kepada zatnya. Jangan dibilang berhajat, dia berada pada zat. Karena kalau berhajat, bahasa berhajat itu terkesan melemahkan. Maka tak layak Tuhan itu dilemahkan dengan kata bahasa berhajat. Nah, ada kesannya dia sama dengan makhluk. Nah, tapi kalau untuk sifat makhluk, boleh nggak sifat makhluk itu berhajat kepada zat tempat adanya dia? Boleh nggak membahasakan begitu? Boleh. Tapi kepada sifat Allah adalah sifat yang qadim. Dia pun berhajat kepada zat tempat adanya dia. Boleh dibilang itu? Nggak boleh. Kenapa? Itu kita buru adab sama Allah. Jadi jangan kita bilang begitu. Lalu macam mana membahasakannya? Sifat Allah Ta'ala itu berada pada zatnya. Berada pada zat, bukan berhajat kepada zat. Tapi kalau selain sifat Allah dari sifat makhluk ini, bolehlah dibilang begitu, bahwa sifat makhluk berhajat kepada zatnya makhluk. Boleh. Baik, kita terusin. Sama ada sifat qadim ataupun sifat baru. Dan demikian lagi diambil dari kata tiada berkehendak kepada mukhassis, fa'il maksudnya. Allah Ta'ala itu la yaftakiru ila mukhassisin. Dia tidak berhajat kepada fa'il. Maka lazim dipastikan dengan kata itu, kata apa? Allah, dengan kata bahwa Allah tidak berhajat kepada mukhassis, dipastikan dengan kata-kata itu, maka dia adalah qadim, bukan ia baru. Iya. Allah tidak berhajat kepada mukhassis, berarti Allah Ta'ala itu qadim. Karena yang qadim itu tak berawal adanya. Maka yang tak berawal adanya enggak butuh kepada yang menciptakan dia. Bagaimana mungkin dia diciptakan sementara dia itu sudah adanya tak berawal. Maka yang adanya tak berawal tidak butuh diciptakan, karena dia qadim. Maka dengan Allah tidak berhajat kepada mukhassis,
kepada yang menciptakan dirinya, dipastikan dia adalah zat yang qadim. Yang qadim. Bukan zat yang baharu. Jadi katanya dipastikan lazim ia qadim, bukan ia baharu. Kenapa? Karena yang berkehendak kepada fa'il, kepada yang menciptakan itu segala yang baru, semua yang baru ini yang butuh kepada mukhassis, kepada yang menciptakan. Sementara zat Allah Ta'ala tidak butuh kepada yang menciptakan. Makanya dia la yaftakiru ila mukhassis. Dan tafsir qiyamuhu ta'ala binafsi dengan tiada berkendak kepada tiap-tiap daripada mahal dan tidak berkendak kepada tiap-tiap mukhassis, itu istilah bagi setengah mutakallimin. Tafsir yang tadi itu istilah menurut sebagian orang-orang mutakallimin, ahli kalam. Mutakallimin itu ahli kalam, ahli ilmu kalam. Dan yaitu yang masyhur. Istilah itu adalah istilah yang masyhur. Dan pada istilah setengah mereka itu ada istilah lain. Sebagian ulama itu menyatakan bahwasanya dengan makna tiada berkehendak kepada mahal jua, maka hanyalah karena bahwa tiada berkehendak kepada mukhassis itu sudah maklum daripada sifat qidam. Katanya begini. Apa pengertian qiyamuhu binafsi? Satu aja, nggak perlu dua. Apa itu maknanya? La yaftakiru ila mahal. Dah gitu aja. Tidak pakai wala yaftakiru ila mukhassis, nggak. Cukup mahal saja. Allah tidak berhajat kepada zat untuk tempat adanya. Dah. Apakah perlu ditafsir lagi kepada makna mukhalafah makna qiyamuhu binafsi? La yaftakiru ila mukhassis? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu bersifat qadim. Yang qadim itu dipastikan dia tidak berhajat kepada mukhassis. Maka sebetulnya makna la yaftakiru ila mukhassis itu nggak perlu ada, karena sudah ada pembahasan sifat qidam. Dengan Allah qidam dipastikan dia la yaftakiru ila mukhassis. Jadi ngapa diulang-ulang? Paham ini? Gimana Ibu? Paham? Kan terkesannya ini pengulangan nih. Makna la yaftakiru ila mukhassis itu sebetulnya sudah ada di dalam makna qidam. Karena Allah qidam, Allah adanya tak berawal, setiap yang adanya tak ada awalnya, butuhkah kepada mukhassis yang menciptakan dia? Enggak butuh. Kalau diciptakan juga itu namanya tahsilul hasil. Yang sudah ada kok diadakan, itu nggak perlu, itu nggak masuk akal, mustahil itu pada akal. Mengadakan yang sudah ada itu mustahil. Nah, jadi nggak perlu ditafsirkan Allah qiyamuhu binafsi ditafsirkan dengan la yaftakiru ila mukhassis. Nggak perlu itu. Kenapa nggak perlu? Karena makna la yaftakiru ila mukhassis itu sudah ada di dalam makna qidam. Dengan Allah qidam tak berpermulaan adanya, dipastikan Allah Ta'ala itu gak butuh kepada fa'il atau mukhassis, karena dia qidam. Nah, kalau masih butuh dia kepada fa'il berarti dia baru. Sementara Allah wajib bersifat qidam, mustahil bersifat baru. Dengan dia qidam dipastikan dia nggak butuh kepada sang pencipta dirinya, nggak butuh kepada dia yang menciptakan dia. Tapi makna qiyamuhu binafsi itu la yaftakiru ila mahallin. Ini kayaknya disepakati. Ya, itu butuh itu pengertiannya. Walaupun kalau mau dihalus-halusi bisa. Allah itu zat apa sifat? Allah itu zat. Kalau zat dipastikan la yaftakiru ila mahallin.
Sekarang kita membahas dalam keyakinan kita Allah itu sifat apa zat? Zat. Kalau kita sudah meyakini Allah Ta'ala itu zat, sebetulnya makna la yaftakiru ila mahalid dengan sendirinya nggak perlu. Bisa paham? Nggak perlu. Kenapa? Ya Allah zat. Kalau zat mana butuh kepada zat itu tempat adanya dia. Seperti juga nggak perlu kepada la yaftakiru ila mukhassis, nggak perlu. Karena Allah qadim. Dengan Allah qadim dipastikan dia nggak butuh kepada yang menciptakan dia. Dengan dia zat maka dipastikan nggak butuh kepada mahal untuk tempat adanya dia. Nah, apa pun Ustaz bilang tak ngerti. Udahlah, diam aja lah pulah. Pokoknya gitu kata Ustaz tuh gitu-gitu menjadi. Cuma nak sangkot gitu. Janganlah, kasihanlah saya. Kering-kering gini masa tak paham, nggak payahnya itu. Nah, cuma nak sangkot, paham kan? Paham sedikit. Iya. Tapi memang iya, ngaji tauhid ini enggak secara umum enggak begitu sekali didengar terus nyambung. Kadang masih remang-remang dia. Maka perlu diulang. Mulai nampak gambarannya. Makin jelas. Gitu aja nih pula. Kenapa dulu payah kali aku memahaminya? Padahal gitu aja lah. Iyalah, belum nyambung dulu, sekarang belum nyambung. Dulu pening-pening awak nyambung-nyambungannya tak nyambung-nyambung. Begitu disambungkan Allah Ta'ala, gitu. Enggaknya payah kali kalau kayak gini maksudnya. Tapi dulu kenapa kok payah kali aku? Tak kemana-mana pikiranku nyambung-nyambung. Tak nyambung-nyambung juga. Ya biasa gitu. Saya pun dulu begitu. Saya pun ngaji dulu sama. Enggak nyambung-nyambung. Terakhir ngantuk, tidur saja. Hampir enceng pun. Udah enceng aja lah, nggak ngerti aku gitu. Tapi ternyata hidayah Allah masih tetap membimbing saya. Terus ngaji. Sekian tahun. Berapa? 10 tahun mungkin barangkali. Entah 9 atau 8 tahun kemudian. Barulah. Kayak gini rupanya. Karena saya ngaji itu masih anak-anak. Paling muda-muda lah kami dulu. Yang muda-muda ngaji dulu. Saya. Ustadz Syafi'i Umar. Itu sebaya sama saya itu. Atasan sikit dari kami itu Ustadz Alamsah almarhum. Bertigalah kami yang ngaji yang muda-muda. Lajang tanggung lah. Lebihnya yang ngaji abang-abangan, wak-wak, ayah-ayah, atau. Dulu kawan ngaji itu almarhum Nukman, Haji Nukman. Nukman. Dia yang tuanya itu termasuk Haji Yahya Pasar 5. Itulah yang tua-tuanya. Makanya belakangan udah jadi ustad lawak kan, ceramah, khutbah Jumat sana. Jumpalah sama yang ngaji-ngaji dulu. Apa kabar Pak Ji? Pak Ustad. Nih kawan ngaji nih. Rasanya tuh banting kali awak dibilang kawan ngaji kan. Ayah awak dia usianya kan. Dibilang ya kawan ngaji. Ya, kenyataannya memang sama-sama ngaji. Gitulah. Jadi karena masih anak-anak itu pun kadang-kadang payah nyambungnya. Nalar anak-anak kan tak macam orang dewasa, jadi agak lama gitu, nggak ngerti-ngerti. Baca kitab Melawinya bisa, tapi memahaminya tak bisa. Jadi kalau ibu sekali cakap terus ibu paham, berarti ibu lebih hebat dari saya. Jadi nggak apa-apa. Bagi yang belum paham hari malam ini, jangan putus asa. Insya Allah yakin nanti bakal dikasih Allah pemahaman. Jadi ada pepatah orang Jawa, ilmu itu dibilang ilmu. Angel lenemu. Angel susah kalau belum ketemu. Tapi begitu ketemu hilang angelnya. Gini aja rupanya. Kok payah kali? Yalah, namanya belum paham dulu payah. Begitu udah dapat, gitu. Nah gitulah. Maka panjang kali O-nya. Gitu. Nah, insyaallah mudah-mudahan
dibukakan Allah pemahaman kepada kita. Amin. Nah, seginilah dulu ya. Nanti akan datang ketahui oleh supaya jangan berasap. Nah, lama-lama berasap panas dia berasap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.